077. Sudahlah gak perlu mencari kambing hitam. Jelas-jelas anakmu yang salah karena gak bisa mengontrol pergaulan. Kelayapan tiap malam. Nongkrong di diskotik lalu pulang-pulang dalam keadaan mabuk. Apa semua itu gak pakai uang? Pakai, pakai. Itu namanya buang-buang uang. Kalau anakmu gak salah pergaulan juga semua ini gak akan terjadi. Kalau saja kamu bisa mendidik anakmu sebaik Dina mendidik anakku, ia semua gak akan terjadi, balas Pak Ardi. Sebagai seorang ayah, tetap saja nalurinya tak terima andai putranya sendiri disalahkan dalam kasus ini. Oh, jadi sekarang mulai nyalahin mami. Iya. Semua mami yang salah. Mami yang gak becus jadi ibu. Gak seperti mantan istrimu yang penyakitan itu. Rika menyahut lantang. Ia paling tidak bisa disalahkan apalagi dibanding-bandingkan dengan mendiang istri Pak Ardi. Plak. Lagi, tangan Pak Ardi mendarat kasar di pipi sang istri yang masih basah bersimbah air mata. Sudah sering aku peringatkan untuk tak lagi menghina mendiang istriku. Dibandingkan dari arah manapun, kamu gak ada apa-apanya dibanding dia. Jauh bagai bumi dan langit, bentak Pak Ardi dengan tatapan tajam dan rahang mengeras. Sambil mendengus kasar, Pak Ardi pun berbalik dan berjalan menuju pintu. Papi mau kemana? Tanya Rilka yang masih memegangi pipinya yang terasa panas. Mau tidur di luar. Gerah lama-lama aku ada di kamar ini. Mana besok ada meeting pagi-pagi. Bisa-bisa gak tidur semalaman kalau terus-terusan diam di kamar ini, jawab Pak Ardi dengan suara ketus. Ia pun bergegas keluar dari kamar itu dan pindah ke kamar lain yang kosong. Sementara Rika, langsung tergugu di tepi tempat tidur. Pipi bekas T4-emparan sang suami masih terasa begitu panas. Belum lagi masalah Raka yang terus saja mengganggu pikirannya. Dengan tangisan yang perlahan mereda, Rika meringkuk sendirian di atas tempat tidur. Pikirannya terus saja berkelana memikirkan nasib sang anak tunggal. Hingga lama-kelamaan, karena malam kian larut, dia pun akhirnya terlelap dengan sisa-sisa air mata yang masih menggenang. Belum lama wanita parubaya itu terlelap, tiba-tiba saja ia merasa ada yang memanggil-manggil dirinya dengan suara samar. Mami. Kali ini, suara itu disertai guncangan pelan pada tubuhnya. Rika seketika membuka mata. Dan kedua bola matanya melebar sempurna melihat siapa orang yang ada di hadapannya kini. Raka. Ya ampun, Raka. Pekik Rika dengan senyum mengembang. Hingga senyum itu perlahan mengendur mengingat kasus yang sedang menimpa sang putra kini. Sud, jangan kencang-kencang. Di luar sana ada polisi yang berjaga. Raka masuk ke sini diam-diam dari belakang. 85. Raka mau ambil beberapa barang yang Raka butuhkan, kata Raka begitu pelan. Tapi, Raka, kamu mau pergi kemana, nak? Memangnya benar kamu terlibat kasus itu? Katakan sama Mami. Katakan apa yang Mami bisa bantu untukmu, nak. Tanya Rika dengan mata yang kembali basah. 86. Raka gak bisa berlama-lama. Raka harus segera pergi. Raka cuma mau minta tolong sama Mami, tolong kasih Raka uang cash. Raka gak mungkin pergi ke ATM akhir-akhir ini. Karena polisi pasti akan mengendus di mana Raka melakukan penarikan, ujar Raka dengan suara teramat pelan. Raut wajahnya begitu tegang dengan kening yang dibanjiri keringat. Uang. Berapa?
Tapi mami lagi gak pegang uang banyak-banyak. Tahu sendiri gaji papimu sekarang dipangkas hampir habis, timpal Rika tak kalah pelan. Dengan perasaan tak karuan, ia menatap paras tampan di hadapannya. Khawatir jika pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Cek, Raka kan kemarin-kemarin pernah kasih mami uang cash 10 juta. Masa sudah habis baru beberapa hari? Balas Raka tak sabaran. Jadi uang itu. Jangan bilang kalau uang yang kamu kasih ke mami hasil dari menjual barang har 4 meter. Tanya Rika dengan mata melebar. Mami pikir dari mana Raka bisa dapat uang sebanyak itu. Hidup di zaman sekarang ini gak cukup dengan hanya uang jutaan per bulan. Paling enggak puluhan juta, sahut Raka. Tapi gak gini juga caranya. Kamu akhirnya dikejar-kejar polisi kan? Hidupmu gak tenang. Dan mungkin saja besok atau lusa tertangkap dan bisa masuk penjara, timpal Rika dengan helaan napas berat. Seberat beban yang dirasakannya kini. Sudahlah, Mi. Raka gak punya waktu untuk berdebat. Raka lagi buru-buru. Mumpung tadi polisinya lagi ketiduran. Entar keburu bangun berabe. Sekarang mana uangnya? Pinta Raka sambil menadahkan tangan. Sebentar. Meski berat, Rika pun akhirnya melangkah menuju lemari dan membuka sebuah box. Dia mengambil amplop coklat berisi uang pemberian Raka beberapa hari yang lalu. Ini. Uangnya tinggal setengah. Yang setengah lagi sudah mami pakai, kata Rika sambil menyodorkan amplop tersebut pada Raka yang ternyata sudah berdiri di belakangnya. Raka buru-buru menyambar amplop tersebut. Hingga matanya tiba-tiba tertuju pada beberapa perhiasan yang ada di dalam box yang masih terbuka. Ia pun menggeser pelan badan sang ibu lalu mengambil sebuah cincin berlian dari kotak box tersebut. Raka, jangan diambil. Itu punya mami. Dengan sigap, Rika hendak merebut kembali cincin berlian tersebut. Namun, Raka buru-buru menjauhkan tangannya dari jangkauan sang ibu. Terlebih badannya yang tinggi membuat tangan Rika sulit menjangkau tangan anaknya itu. "Mi, ini buat Raka jaga-jaga. Jadi bisa Raka jual sewaktu-waktu," kata Raka tanpa menurunkan tangannya. "Jangan. Itu berlian asli punya mami satu-satunya. Lagi pula menjualnya pun gak bisa sembarangan. Ayo kembalikan." Kuku Rika tak terima. Mami sendiri tadi yang tanya Raka butuh bantuan apa. Raka cuma ambil ini doang, satu. Kalau soal perkara menjualnya, mami jangan khawatir. Itu gampang buat Raka, timpal Raka yang sama-sama kukuh. 87. Jangan yang itu. Kamu bisa ambil yang lain. Pinta Rika lagi. Raka cuma mau yang ini. Karena Raka tahu ini yang paling mahal. Raka kembali menimpali, keduanya terus terlibat perdebatan hingga tak sadar suara keduanya sama-sama mulai meninggi. Tak sepelan sebelumnya. Tok tok tok. Perdebatan sepasang anak dan ibu pun berakhir saat pintu kamar diketuk. Hal itu tentu membuat Raka dan Rika sama-sama melotot lebar. Ada orang. Bagaimana ini? Gumam Raka kebingungan. Dia harus segera pergi karena tak ingin sampai tertangkap. "Raka, keluar lewat sini, nak. Ayo buruan." Titah Rika sembari membuka kaca jendela kamarnya. "Tapi masih ada yang harus dibawa di kamar Raka," jawab Raka dengan wajah kian panik. "Lain kali saja. Ayo cepat keluar. Kalau sampai kakek-kakek tua B4 engkau itu menemukan kamu ada di sini,
bisa-bisa Mami juga ikut ditendang keluar dari rumah ini, timpal Rika sembari melebarkan kaca jendela kamarnya. Tentu saja agar putranya itu bisa leluasa untuk keluar. Tok tok tok. Mami, buka. Kenapa dikunci segala? Ketukan di pintu kembali terdengar dan kian nyaring. Kini diikuti suara Pak Ardi yang dipastikan berada di luar kamar itu. Membuat keringat di dahi wanita parubaya itu kian bercucuran hebat karena panik bercampur takut. Hati-hati. Kamu jaga diri baik-baik. Pesan Rika pada sang putra yang berhasil keluar jendela kamar. Raka mengangguk lalu berjalan menyelinap di sekitar belakang rumah. Sesekali bersembunyi di balik tanaman hias yang tinggi untuk memastikan keadaan sekeliling aman. Sementara di kamarnya, Rika mengambil napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan sebelum akhirnya membuka pintu. Kenapa harus dikunci? Tanya Pak Ardi begitu masuk kamar. Gak apa-apa. Mami lagi kesel saja sama papi karena tega-teganya main empat-emparku, elak Rika dengan raut wajah senormal mungkin. Tak ingin menampilkan ketegangan apalagi kepanikan. Sudahlah, gak penting. Papi tadi mendengar Mami sedang bicara dengan seseorang. Siapa? Tanya Pak Ardi langsung pada inti. Dia memang tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar itu. Bicara. Siapa? Gak ada siapa-siapa. Mami dari tadi sendirian. Mungkin suara Mami yang masih menangis, sangkal Rika. Telinga papi masih normal, Mi, papi bisa bedakan mana suara orang menangis mana suara orang berbicara. Mana ada suara laki-laki, timpal Pak Ardi meyakini pendengarannya sendiri. Jangan bilang kalau anakmu yang buronan itu baru saja kesini menemuimu, tebak Pak Ardi dengan tatapan menyelidik. Rika sontak merasa salah tingkah. Ma maksud papi apa? 88. Katakan. Apa benar Raka baru saja dari sini? Pak Ardi bertanya tegas. Rika lekas menggeleng tajam. Meski begitu, Pak Ardi tetap tak percaya. Terlebih ekor matanya menangkap tirai jendela yang sedikit tersingkap. Oh, jadi Raka gak kesini, iya. Pak Ardi manggut-manggut pelan sambil melangkah mendekati jendela. Lalu ini apa? Siapa yang baru saja keluar lewat jendela ini? Lanjut Pak Ardi sambil menunjuk jendela yang bahkan belum sempat tertutup sempurna. Biar papi panggil polisi. Papi harus kasih tahu mereka, ujar Pak Ardi sambil melangkah menuju pintu. Pi, tolong jangan, Pi. Raka memang baru saja ke sini. Dia hanya ingin menemui Mami dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Tolong, Pi. Jangan. Biarkan dia pergi. Sambil berurai air mata, Rika menyatukan kedua tangannya sembari memohon pada sang suami. Astaga Mami. Kenapa Mami biarkan Raka masuk ke sini? Kalau polisi sampai tahu, bisa-bisa kita juga disangka terlibat. Kalau kakek tahu, dia pasti minta kita untuk keluar juga dari rumah ini. Jadi, stop. Jangan cari masalah. Masalah kita juga sudah banyak. Jangan ditambah lagi. Papi pusing. Hardik Pak Ardi dengan tatapan kecewa. Bukan Mami yang masukin Raka. Dia masuk sendiri. Mami juga gak tahu dari Nana lewatnya. Tiba-tiba saja sudah ada di kamar ini, ungkap Rika takut-takut. Dia pasti minta sesuatu, kan? Gak mungkin dia datang tanpa membawa sesuatu, tanya Pak Ardi lantang. Rika mengangguk. Berbohong pun rasanya percuma karena suaminya itu selalu bisa membaca gelagat dirinya. Dia minta uang, aku Rika pelan.
Mami kasih. Pak Ardi bertanya lagi. Rika kembali mengangguk. Dari mana kamu punya uang? Bukannya jatah dariku aja sedikit. Lagi-lagi Pak Ardi menginterogasi. Dari Raka. Sudah 2 kali dia kasih Mami uang. Masing-masing 10 juta tiap bulan, beber Rika kian takut. Astaga Mami. Kamu keterlaluan. Pak Ardi menggebrak tepian jendela saking kaget dengan pengakuan sang istri. Apa Mami tahu dari mana Raka dapat uang itu? Pernah tanya. Itu tuh pasti uang hasil jual barang har 4M-nya. Ternyata bukan hanya Raka yang menikmati. Tapi kamu juga. Tapi, Mami gak tahu, sumpah. Waktu Mami tanya, Raka hanya bilang kalau Mami gak perlu tahu apa-apa. Yang penting dapat uang. Lagi pula, kalau jatah dari papi mencukupi juga Mami gak mungkin terima uang sembarangan, timpal Rika membela diri. Astaga Tuhan. Ibu sama anak sama-sama stresnya. Pusing aku. Bisanya cuma menyalahkan orang lain tanpa mau berkaca pada diri sendiri. Lebih baik aku keluar lagi. Aku gak mau tahu, andai kamu disangka ikut terlibat gara-gara ikut menikmati uangnya, aku angkat tangan. Tukas Pak Ardi geram sambil kembali keluar kamar. Meninggalkan Rika yang masih mematung dengan perasaan tak karuan. Kenapa hidupku jadi kacau seperti ini sih? Padahal sebelumnya aman terkendali. Bahagia, harta berlimpah. Semuanya berubah sejak Davin kembali lagi. Ditambah lagi dengan pria tua B4 engka yang sudah bau tanah. Hadeh, kacau sudah. Gerutu Rika geram. Lagi-lagi dia menyalahkan orang lain atas semua yang terjadi padanya. 89. Kini. Di tempat berbeda, Raka yang mengenakan jaket dan menutupi kepalanya dengan kupluk itu berjalan sambil tertunduk. Menyusuri koridor sebuah apartemen setelah keluar dari lift. Di depan sebuah pintu apartemen, Raka berdiri. Dia lalu memijit bel hingga tak berselang lama, pintu apartemen itu terbuka. Menampilkan sosok wanita yang cantik dan begitu seksi. Hingga Raka langsung menelan ludah saat menatapnya. Ngapain kamu kesini malam-malam? Tanya Alicia sambil menatap Raka dengan tatapan memicing. Aku mau numpang tidur di sini, boleh? Malam ini saja. Please. Pinta Raka memohon. Cek, kamu pikir apartemen ini tempat penampungan apa? Kagak. Apalagi sekarang kamu sudah jadi buronan. Ngeri. Bisa-bisa aku ke bawah-bawah, jawab Alicia dengan tatapan sinis. Dari mana kamu tahu? Tanya Raka dengan dada naik turun. Ia mulai emosi mendengar kata buronan untuknya. Tadi asisten rumah tanggaku telepon. Katanya ada polisi yang datang ke rumah dan nyari-nyari kamu. Yang benar saja. Aku cuma pacar bohongan, bisa-bisanya dibawa-bawa, balas Alicia ketus. Itulah sebabnya aku datang kemari. Bukannya apartemen ini aman karena gak ada orang yang tahu tentang tempat tinggalmu yang ini selain orang-orang tertentu. Aku yakin polisi gak mungkin nemuin aku di sini, timpal Raka lagi dengan mengiba. Gak bisa. Aku bilang gak bisa. Kok maksa? Tolak Alicia kukuh. Sya, please, bantu aku. Sayang. Cepat dong. Lama banget sih. Belum sempat Raka selesai berbicara, suara seseorang keburu terdengar dari dalam apartemen. Kini, Raka pun paham mengapa Alicia tak mengizinkan dirinya.
Tentu karena wanita itu sedang bersama laki-laki yang mungkin saja simpanannya. Dasar Jal 4 nanogram. Hardik Raka sembari berbalik dengan kasar. Heh, dasar buronan. Enak saja ngatain aku. Gak berkaca diri. Aku telepon polisi sekarang baru tahu rasa loh. Raka masih bisa mendengar geturuan Alicia. Namun ia memilih untuk mengabaikannya karena ia tak sedang memiliki banyak waktu. Ia pun lekas meninggalkan area apartemen meski masih bingung dengan arah dan tujuan.